Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita malam ini dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nantinya. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min ma'asil qalbi, dan termasuk di antara dosa-dosa hati al-hikdu wa huwa idmarul adawah. Di antara dosa yang ada dalam hati adalah hikdu, artinya menyembunyikan, menyimpan permusuhan. Menyembunyikan di dalam hati permusuhan kepada seseorang muslim atau muslimah, menyimpan kebencian kepada seseorang muslim atau muslimah. Dalam bahasa kita disebut dengan dendam. Nah, itu termasuk min kabairi dzunubil qalbi, termasuk di antara dosa besar di dalam hati kita. Wa yansha'u an kitmanil ghadab li ajzi tasabbi hala. Dendam itu timbulnya, dendam itu munculnya dari tersembunyinya, tersimpannya kemarahan karena ketidakmampuan membalas ketika itu. Kita dianiaya orang, kita disakiti orang, lalu kita kada mampu membalas. Waktu itu kita kada sanggup membalasnya. Dalam hati kita lalu ada marah yang tersimpan kepada orang itu. Tersimpan permusuhan, tersimpan kebencian kepada orang itu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min laisa bihaqud. Al-mu'min laisa bihaqud. Artinya orang yang beriman itu tidak mau pendendam. Orang iman itu tidak mau dendam. Para muhibbin rahimakumullah, para aulia Allah ditanya, apakah orang beriman itu mau mencuri? Mau. Apakah orang beriman itu mau berzina? Mau. Apakah orang beriman itu mau berdusta? Mau. Apakah orang beriman itu mau dendam? Tidak mau dendam. Orang beriman itu kadang mau dendam. Jadi andai kata dia dizalim, andai kata dia dianiaya, maka dia tidak dendam. Tidak dendam itu artinya dua. Satu, memaafkan, atau membiarkannya Allah yang menghakiminya. Nah, andai kata orang ada berbuat aniaya kepada kita,
ada orang yang menyakiti hati kita, nah kita tidak dendam. Pilihan dua kalau ada dendam. Apa pilihannya? Pertama, maaf. Kita maafkan, itu yang terbaik. Atau kita serahkan kepada Allah yang akan membalasnya. Nah, kalau dendam itu bukan perilaku orang yang beriman. Al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu kadang mau dendam. Mendatang sebuah hadis, wa inna Allah la yaslu ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin wa yuakhiru ahlal hiqdi kama hum alaih. Pada malam nisfu Sya'ban, sebentar lagi kita masuk nisfu Sya'ban, Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang minta ampun. Allah menyayangi kepada orang-orang yang minta sayangi. Allah membiarkan orang-orang yang dendam sebagaimana keadaannya. Artinya orang yang dendam itu kadang termasuk orang yang diampuni Allah pada malam nisfu Sya'ban. Orang yang dendam itu orang yang tidak masuk dalam kasih sayang Allah yang diberikan pada malam nisfu Sya'ban itu. Fal-hikdu samaratul ghadab. Dendam itu, ujar para ulama, merupakan buahnya marah. Asalnya waras harik, kita kasarikan lawan orang itu, kada kawata bala-balas lagi. Kasarikan lawan orang, kada kau membalas, timbul dendam. Wal hikdu yusmiru umuran qabiha, dan dendam ini membuahkan perkara-perkara yang jahat. Makanya disebut dendam ini min kabairi dzunubil qalbi, termasuk di antara dosa besar yang ada di hati. Karena mengakibatkan banyak perkara-perkara buruk yang timbul akibat dendam itu. Al-awwal, yang pertama, kalau orang itu dendam kepada seseorang, timbul al-hasadu, dengki. Nah, jadi dengki itu anaknya dendam. Dendam itu anaknya marah. Wa huwa ay yahmilakal hiddu ala an tatamanna zawalan ni'mati anhu fatartammu bi ni'matin in asabaha wa tasurru bi musibatihi in nazalat bihi. Mendorong akan engkau oleh dendam itu atas mencita-cita, mengingini hilangnya nikmat daripada orang yang didendam. Maka engkau sedih dengan nikmat yang didapatnya, dan engkau suka dengan musibah yang datang kepadanya. Nah, ini akibat dendam itu. Kita dendam lawan seseorang. Orang tuh dapat nikmat, orang dapat anugerah Allah, sakit bana hati kita. Sakit hati kita. Datang orang itu musibah yang menimpanya, gembira kita, menghapus akan, hapus dulu turut menganiaya aku, hapus dulu rancak menyakiti aku itu, cocok aja dibala akan Tuhan inya. Nah, itu akibat dendam. Wa hadza fi'lul munafiqin, ini kelakuan orang munafik, bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mun dahulu aja dendam, sudah tahunnya kada kawa lagi dendam itu disimpani di hati, kada kawa disimpan lagi, karena kita kada beriman jadinya. Kada beriman, pekerjaan kayak pekerjaan orang munafik. Orang munafik itu kalau umat muslim ini zaman Nabi itu menang perang garingannya, sedih. Nah, kalau orang muslim, kalau Nabi kita perang dalam suatu peperangan menang, mukanya sedih, mukanya muram.
orang munafik itu. Tapi kalau ada kabar bahwa umat muslim kalah dalam perang, mereka berpesta, mereka bersukaria. Nah, ini perbuatan orang yang munafik. Perbuatan orang yang pura-pura Islam. Makanya orang beriman itu kadang mau dendam itu. Nah, itu yang pertama, akibat dendam timbul dengki. As-salisu asani yang kedua, antahjurahu wa tanqati'a anhu wa tu'rida anhu. Engkau bikut dia. Engkau bikut dia. Ini hendak menagur kada dihirani. Ini hendak berselaman kada diselamani. Engkau bikut dia. Karena dalam hatinya ada marah terhadap inya. Inya memberi sesuatu kepada kita, memberi wadai ke lawan kita, memberi nasi ke lawan kita. Ini bisa beracun, bisa diperbuatnya makanan ini. Nah, sangka jahatnya akibat dendam itu. Wa tu'rida anhu, dan engkau berpaling daripadanya orang yang didendam itu. As-salis yang ketiga, antatakallama fihi bima la yahillu. Yang ketiga, akibat dendam itu engkau berkata-kata pada dia dengan kata-kata yang tidak halal. Kagibatin, seperti menggibahinya. Nah, pas itu kamar ini memandir inya. Ada orang memujinya, disariki. Kita dendam lawan si pulang nih. Ada orang ngawaninya, sarik kita nih. Dendam. Wa ifsa'i sirrin, membuka rahasia. Nah, rahasianya ada di tangan kita, mau dibukanya. Aku tahu dahulu itu kayak apa kelakuannya. Aku lawas bakawan duainya. Aku tahu benar kelakuannya itu. Nah, membuka rahasia. Akibat ada dendam tadi. Ar-rabi'u yang keempat, antu'dhiyahu bi anwa'il idza, bahwa engkau sakiti dia dengan macam-macam yang menyakitinya. Bisa-bisa membunuhnya, bisa-bisa menyakiti badan jasmaninya. Nah, itu akibat satu sifat yang ada dalam hati kita yang dinamakan dengan al-hiqdu, dendam tadi. Ini satu yang wajib dibuangi dari hati kita. Amun hendak amal ibadah kada diterima, amun hendak kada tergulung orang beriman, simpani dia sifat itu dalam hati sampai mati. Simpani dia dalam hati. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, innal mazlumin humul muflihun. Innal mazlumin humul muflihun. Artinya orang yang dizalim itulah orang yang beruntung. Orang yang dianiaya itu yang menang. Bukan yang menganiaya yang menang, yang dianiaya yang menang. Karena dengan sebab dianiaya, inya punya kesempatan yang banyak untuk menjadi orang yang mulia. Dengan sebab inya dianiaya, terbuka pintunya untuk ditinggikan derajat di sisi Allah. Nah, jadi orang yang dianiaya itu sebenarnya orang yang menang. Orang yang kita sakiti itu sebenarnya orang yang menang, bukan kita. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, sebagaimana kita wajib menghilangkan dendam daripada hati kita, maka kita dianjurkan, bukan diwajibkan, memaafkannya. Memaafkan itu kada wajib. Orang misal menganiaya kita maafkan wajib kada. Ini maaf merupakan sifat yang terpuji, sifat yang mulia, bukan kewajiban. Orang yang menganiaya boleh kita laporkan ke polisi untuk dibalas di dunia, boleh.
Orang memfitnah kita, lapor kita ke polisi. Tadinya memfitnah aku ini, tangkap polisinya. Nah, itu boleh aja. Tapi itu bukan perilaku orang yang mulia. Membalas dalam dunia itu bukan perilaku orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang yang memaafkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal 'afwu la yazidul 'abda illa 'izza, fa'fu yu'izzakumullah." Bermula memaafkan itu tidak menambah kecuali kemuliaan. Maka maafkanlah, niscaya kamu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf ini hanya sifat mulia. Kita kada bisa untuk memaksakan orang memaafi, kada bisa. Karena itu kada wajib. Ini memaafkan, jangan kada kau memaksa orang. Memaafkan itu hanya sesuatu yang fadilah, sesuatu yang sangat dianjurkan, sesuatu yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqafal ibadu nada munadin liyakum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah." Apabila manusia sedang berhenti di padang mahsyar untuk dihitung, untuk dihisab, ditimbang dan sebagainya. Kumpulan di situ manusia mulai Adam sampai hari kiamat. Nada munadin, malaikat berseru melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Apa seruannya? Ujar malaikat, hendaklah bangkit orang-orang yang punya pahala atas Allah dan masuklah ke surganya Allah. Wahai pengumuman, wahai orang-orang yang ada di mahsyar, bergeraklah, jalanlah orang-orang yang punya pahala atas Allah, masuklah ke surga. Qila wa manil ladzi lahu ajrun. Ditanya orang, siapa wahai Rasulullah orang yang punya pahala atas Allah itu? Qal al-'afuna 'anin nas, orang-orang yang memaafkan manusia. Orang-orang yang memaafkan manusia. Fayaqumu kadza wa kadza alfa, maka bangkitlah sekian ribu orang. Fayadkhulunaha, maka mereka masuk ke surga Allah bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Nah, itu amalan masuk surga jangan dihisap, biar napa amalannya. Amalan masuk surga jangan dihisap itu antara lain adalah memaafkan kesalahan-kesalahan orang kepada dirinya. Itu amalan masuk surga tanpa dihisap. Nah, kalau amalan-amalan lain masih dihisap. Tapi kalau ini al-'afuna 'anin nas, orang yang memaafkan kepada manusia, itu orang yang punya pahala atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita tidak mampu untuk memaafkan kesalahan seseorang, kada mampu, kada sanggup lagi memaafkannya, kada sanggup, nah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah bahwa kita dizalim oleh Fulan bin Fulan. Nah, Allah sebenarnya tahu aja, Allah tahu. Cuma ini sebagai laporan dari kita. Ya Allah, hamba dizalim oleh Fulan bin Fulan, maka hamba serahkan dia kepada Engkau. Nah, itu kalau kita kada mampu memaafkan, macam itu caranya. Ini masih tergolong keadaan yang terpuji, yaitu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyerahkan kepolisian itu boleh aja, cuma kada termasuk yang terpuji.
kada termasuk terpuji gitu. Itu habis pahalanya dalam dunia, kada ada lagi. Kalau kita masih menyerahkan kepada Allah, apalagi memaafkan orang yang menganiaya kita, nah itulah pahala yang besar yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dalam hati kita sifat dendam, sifat menyimpan kemarahan, kebencian kepada seseorang muslim dan muslimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم